Hai, selamat pagi anak kelas 6A yang luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu Elin berharap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat dan baik. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran hari ini, Hewan Sahabatku. Masih dari tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, anak-anak ibu jangan lupa untuk selalu sarapan sehat sebelum memulai pembelajaran hari ini atau menonton video pembelajaran hari ini. Karena sarapan sangat baik untuk menutrisi otak anak-anak dan mudah untuk berkonsentrasi. Nah, anak-anakku, sebagai anak-anak yang bertuhan, mari sebelum memulai pembelajaran hari ini kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Buah pepaya, buah lontar, ayo bersama kita belajar. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari hari ini. Ayo mengamati. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Mari kita membaca teks berikut dan mengamati gambarnya. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari oleh banyak negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Nah, namanya burung takurdahan, hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi oleh negara. Nah, anak-anak ibu yang hebat, hewan-hewan di atas tadi merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Bisakah kalian menemukan hewan lainnya? Catatlah temuanmu dalam tabel berikut. Hewan yang kalian catat bisa di buku tulis ataupun langsung di buku tema kalian. Nah, anak-anak ibu, kelompokkanlah hewan-hewan yang ada di dalam teks dan yang kamu temukan ke dalam diagram Venn berikut berdasarkan cara perkembangbiakannya. Amatilah gambar dan lengkapilah diagrammu dengan hewan-hewan berikut. Nah, ibu akan mengirimkan kepada anak-anak berupa LKS untuk anak-anak dapat menggunting dan menempelnya pada diagram Venn milik anak-anak. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Nah, anak-anak, ada 3 cara hewan berkembang biak. Yang pertama, ovipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Contohnya ayam dan jenis burung lainnya. Dapatkah kamu menyebutkan hewan ovipar lainnya? Ibu Elin yakin pasti kamu mampu untuk menyebutkannya. Yang kedua, vivipar. Bukan Ibu Vivi ya. Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Contoh hewannya adalah sapi, kucing, dan gajah adalah contoh hewan vivipar. Dapatkah kamu menyebutkan hewan vivipar lainnya? Pasti dapat menyebutkannya dan ada di sekeliling anak-anak. Dan yang ketiga adalah ovovivipar. Adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Pasti ada dong, karena Tuhan kita Tuhan yang berkuasa. Contohnya adalah ular. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya.
Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak atau ovovivipar. Dapatkah kamu menyebutkan contoh hewan ovovivipar lainnya? Oke anak-anakku yang luar biasa, sebelum kita lanjutkan ke muatan pembelajaran yang berikutnya, Ibu Elin mau berikan satu tebakan untuk anak-anak. Dijawab ya, permen apa yang paling besar di Indonesia? Ada yang tahu? Nah, Ibu kasih tahu ya, permen yang paling besar di Indonesia adalah Candy Borobudur. Oke, itu hanya intermezzo atau iklan. Kita lanjutkan ya ke pembelajaran selanjutnya. Teman-teman, hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Ayo membaca. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya atau dari luar negeri membelinya dari dalam negeri. Kamu bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya, potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul dengan posisi yang strategis ini. Setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Nah, yang pertama ada negara Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Yang kedua, Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara, seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Nah, yang ketiga sudah tentunya negara tanah air tercinta kita, Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi di Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Yang keempat, Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah ini di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Yang kelima ada Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Yang keenam, Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Yang ketujuh adalah Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan.
Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Yang kedelapan, Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Walaupun Singapura merupakan negara yang paling kecil di Asia Tenggara. Di posisi 9 ada Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah di sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Dan yang perlu anak-anak ketahui, dari semua negara yang ada di Asia Tenggara, hanya Thailandlah yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Dan yang paling terakhir atau yang ke-10 adalah Vietnam. Vietnam, setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme pendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Nah anak-anak, ada satu informasi penting dari negara ASEAN, yaitu sekarang seluruh dunia termasuk Asia Tenggara sedang mengalami pandemi COVID-19. Namun satu negara di ASEAN yaitu Laos, hingga kini mereka hanya melaporkan 19 kasus infeksi dari 0 kematian. Bahkan terakhir kali Laos melaporkan bahwa virus corona di Laos berhenti pada tanggal 24 Maret 2020. Di dalam pelajaran sebelumnya, kamu sudah memilih dua negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kehidupan sosial budaya. Nah, untuk melengkapi informasi tentang kedua negara tersebut, bandingkanlah negara-negara tersebut dari kehidupan ekonominya. Tulislah hasilnya dalam diagram berikut ini. Berikut contohnya antara negara Indonesia dan Malaysia dalam bidang ekonomi. Untuk anak-anak, kalian bebas memilih salah satu negara untuk dibandingkan dengan Indonesia dan diisi pada diagram Venn kalian ya. Ayo menulis. Kamu sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks laporan yang dibaca. Hari ini kamu akan belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks yang kamu dengar. Kamu akan mendengarkan Ibu Elin membaca teks laporan dan mencatat fakta-faktanya. Simaklah dengan seksama tes yang dibacakan oleh Ibu Elin. Gunakan diagram berikut untuk mencatat ide pokok yang kamu temukan. Mari menyimak. Bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Nah, demikian video pembelajaran kita hari ini, anak-anak Ibu Elin yang hebat. Ibu Elin harap anak-anak dapat menyimak videonya dengan baik dan benar agar dapat menyelesaikan setiap tugas yang ada di dalam video. Kita akan bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa, tetap semangat, salam sehat, jaga kesehatan.